Bayangin saat lu scroll sosial media, terus muncul cewek dengan rambut pirang. Mukanya polos, ngomong pelan kayak robot, kemudian pakai baju pink pastel kayak boneka hidup. Kira-kira apakah ini semacam prank? Ternyata bukan, bro. Itu tuh Poppy. Setelah 10 tahun kemudian, cewek dengan rambut pirang, muka polos, ngomong pelan kayak robot itu sekarang berdiri di atas panggung metal, bro. Wow. Jeritannya di atas panggung, wow, sangar banget asli. Siapakah si Poppy ini? Yah, namanya Moria Rose Pereira, atau dunia mengenalnya sebagai Poppy. Poppy ini dulu dikenal sebagai karakter digital aneh di internet ya, karakter digital aneh di internet. Tapi sekarang dia merupakan salah satu penyanyi cewek metal yang sekarang tuh mempunyai pengaruh cukup besar di dunia metal modern. Dari YouTube Aesthetic Pink sampai menuju moshpit keras bareng band Naked Loose, Baby Metal, Bad Omens, dan Fever 333. Nah, sekarang lu udah tahu kan Poppy itu yang mana ya? Yang gua bahas tuh yang mana? Jadi di sini gua akan ngebahas tentang gimana caranya seseorang berubah seradikal itu tanpa kehilangan arah brandnya. Dan di video ini kita akan bongkar mulai dari pertama, strategi branding absurd tapi konsisten. Kedua, cara dia pakai fashion sebagai senjata visual. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas sampai taktik kolaborasi yang bikin namanya tuh meledak di dunia permusikan. Dan perlu lu ketahui, ini tuh bukan tentang kisah artis ya, tapi ini tuh studi kasus paling gila dalam dunia marketing modern ya. Menurut gua tentunya. Oke, kita masuk ke bab 1 ya. Awal mula Poppy si boneka digital. Nah, Poppy ini tuh lahir di Nashville, Tennessee, kota musik country, dan itu tuh bukan kota eksperimentasi digital ya. Tapi justru dari situlah lahir paradoks yang luar biasa, guys. Sekitar tahun 2014, dia tuh mulai mengupload postingan ataupun konten di YouTube dengan gaya yang aneh banget, guys. Cahaya putih polos, musik latar yang minimalis, dan gaya bicara Poppy itu pelan banget kayak AI yang baru bangun tidur, guys. Judul videonya juga terkadang tuh absurd ya, absurd juga. Mulai dari I'm Poppy, kemudian Poppy Eats Cotton Candy, dan ada juga Do You Love Me, Internet. Nah, itu judul-judul yang kerap digunakan oleh si Poppy ya, judul-judul absurd. Dan yang kerennya, konten-konten si Poppy itu ya viral, guys. Tapi bukan karena bagus. Kontennya itu viral karena ya bikin orang bingung, guys. Apa ini? Dan dalam dunia internet, kebingungan itu adalah mata uang pencarian. Kebingungan adalah mata uang pencariannya di dalam dunia internet. Dan hal itu dilakukan si Poppy dengan sengaja ya, dengan membuat citra robotik Innocence. Itu tuh kayak boneka yang hidup tapi nggak punya jiwa. Dan yang kerennya, itu tuh bukan keisengan, guys, tapi itu tuh strategi dari Poppy. Strategi branding yang sengaja dibuat sama Poppy. Wow. Si Poppy ini menciptakan persona yang terkendali tapi misterius. Sebelum orang suka sama musik lu, orang itu harus penasaran dulu sama elunya. Dan si Poppy ini tuh berhasil membuat penasaran jutaan orang, guys. Ini tuh keren banget sih. Mungkin ya ini bisa ditiru ya sama lu. Mungkin yang lu sebagai content creator, ataupun sebagai seniman, ataupun sebagai pembisnis juga, ataupun musisi, band, itu bisa meniru gayanya si Poppy. Brandingannya apa, strategi yang digunakan sama si Poppy. Oke, kita masuk ke strategi branding fase awal ya. Kalau dilihat dari kacamata marketing, Poppy ini di awal karirnya itu menjalankan strategi yang dinamakan dengan curiosity branding. Brandnya dibangun bukan dari lagu, tapi dari keanehan visual dan komunikasi absurd, guys. Dari sini dia menanamkan 3 elemen penting brand ya. Yang pertama, innocent visual. Dia menggunakan warna pink sebagai warna utama, lighting putih, dan wajah tenang. Innocent visual. Yang kedua, dialog misterius. Nah, ini tuh bahasa yang digunakannya itu ambigu ya. Bahasa yang digunakannya ambigu dan ekspresinya itu datar ya. Ekspresi wajahnya itu datar. Ya. Jadi wajah datar menggunakan bahasa yang ambigu. Dialog misterius. Kemudian yang ketiga, elemen penting yang Poppy gunakan dalam brand, kontradiksi makna. Di sini dia tuh kerap menggunakan tema agama ya. Kemudian tema AI, kemudian ketuhanan internet. Ketuhanan internet. Kontradiksi makna. Nah, itu 3 elemen penting yang digunakan sama Poppy untuk brand. Dan semua itu dikurasi dengan presisi seperti perusahaan besar, guys. Seperti strategi perusahaan besar. Catatan penting, si Poppy ini tahu ya, dan paham betul bahwa internet itu mencintai 2 hal. Yang pertama, misteri, dan yang kedua, teori konspirasi. Teori konspirasi. Misteri dan teori konspirasi. Dan fans si Poppy ini itu juga kerap membuat thread, forum, sampai fan teori. Semakin mereka bingung, semakin besar engagement-nya yang didapat.
Ini tuh sebuah loop of curiosity yang dikontrol penuh. Dan Poppy di sini itu tuh membangun cult following, bukan fandom biasa, tapi sekte digital, guys. Wow. Oke, lanjut kita ngebahas tentang Poppy dan cult branding yang digunakan. Cult branding ya, itu tuh bukan tentang menjual sebuah produk. Cult branding bukan tentang menjual produk, tapi menjual ideologi, menjual sebuah ideologi. Dan Poppy di sini paham betul cara memainkan hal tersebut. Poppy yang dibentuk ini itu bukan sekedar penyanyi, tapi konsep. Dan fansnya itu percaya mereka itu sedang mengikuti entitas. Bukan cuma dengerin lagu, tapi ikut ritual, guys. Brandnya jadi mirip cult digital hybrid. Dan dalam branding, ketika lu bisa ubah audiens jadi pengikut, itu artinya lu bukan cuma ngejual musik, tapi menjual makna eksistensial. Poppy tahu gimana cara mengubah keanehan jadi bahasa spiritual modern. Itulah kenapa banyak analisis nyebut dia Lady Gaga dari dunia YouTube, tapi dengan pendekatan yang lebih eksperimental dan psikologis, guys. Wow, keren ya. Oke, kita lanjut ya. Transformasi dari pop digital ke metal industrial. Setelah fase boneka digital, si Poppy ini tuh sadar akan satu hal ya. Kalau misalnya dia tetap di boneka digital itu, dia pastinya akan mentok. Nah, di kedepannya dia akan mentok. Dan makanya dia memutuskan untuk revolusi. Asik. Sekitar tahun 2018, dia mulai berani masuk ke wilayah industrial dan metal. Kayak album I Disagree tahun 2020, itu tuh jadi titik balik ya. Campuran gila antara metal, pop, dan glitch digital. Dengan gitar keras, scream ganas, tapi tetap ada vokal pop yang dreamy. Secara musikal, ini tuh eksperimen ya. Tapi secara branding, ini tuh revolusi, guys. Dia repositioning diri jadi icon rebellion cyberpunk. Karakter AI boneka patuh, berubah jadi android yang memberontak. Perubahan ini bukan cuma perubahan musik, tapi plot twist dalam narasi brandnya. Dan yang paling keren dari Poppy ini, fans lama ya, fans lamanya itu tetap ikut, dan fans baru banyak yang berdatangan, guys. Dan gue mungkin salah satunya ya, yang mulai agak suka sama si Poppy ini. Gue mulai suka sama Poppy ini ya karena gue baca ceritanya ya, strategi-strategi yang digunakannya. Artinya si Poppy ini tuh cerdas ya dalam menerapkan strategi ya, dalam bermain di dunia permetalan ini. Dan ini tuh gue suka banget mempelajarinya ya. Dan alasan fans lamanya itu tetap ikut ya, dan banyak berdatangan fans baru, itu karena dia nggak ngehapus identitas lamanya. Dia tuh evolusi dari dalam. Makanya fans lamanya itu masih setia sama si Poppy. Dan fans baru itu banyak yang berdatangan karena awalnya penasaran. Ya. Dan dia ikutin, dan ternyata si Poppy ini garang, dan alhasil banyak yang suka. Fans baru banyak yang berdatangan. Oke, lanjut ke visual dan fashion branding. Nah, kalau lu lihat semua video Poppy, lu bakal sadar sesuatu, guys. Bahwasanya fashion itu bukan hanya sekadar pelengkap, tapi fashion itu merupakan bahasa visual brand. Bahasa visual brand. Ini perlu lu ingat nih. Fashion bukan pelengkap, tapi bahasa visual brand. Bahasa visual brand. Gua ulang-ulang biar lu ingat, guys. Dia tuh pakai warna dan kostum bukan buat gaya, tapi buat komunikasi pesan. Nah, waktu era pink ya, itu tuh sama dengan kontrol, kepolosan, dan sistem. Kemudian era hitam dan letek, itu sama dengan kebebasan, pemberontakan, dan kekuatan. Dan era cyberpunk dan metal, itu sama dengan fusi manusia dan mesin. Jadi, fashion yang digunakan itu sinkron sama musik, guys. Kalau lagunya industrial, ya tampilannya mekanikal. Kalau lagunya dreamy, tampilannya ya futuristik. Si Poppy ini bahkan pernah jadi ikon fashion di runway alternatif. Majalah seperti V Magazine dan Desert itu sering bahas gaya visualnya ya, gaya visual si Poppy. Nah, secara marketing ini tuh disebut dengan embodied branding. Embodied branding. Setiap elemen tubuh dan kostum itu adalah media komunikasi nilai brandnya. Media komunikasi nilai brand. Biar lo ingat, jadi gua ulang-ulang. Dan fans itu terkadang nggak cuman sekedar mau denger musik ya, mau denger musiknya, tapi juga mau berpakaian kayak dia, guys. Asli ya, itu kerap banget tuh ya. Fans ingin meniru gaya influence-nya, fans ingin meniru style dari yang diidolakannya. Itu banyak, itu memang kayak gitu tuh, fans pasti gitu tuh. Gua aja kayak gini nih, mungkin bisa dikatakan meniru style dari metalhead barat ya.
Dan disitulah puncak dari sebuah branding, guys. Ketika identitas lu itu jadi gaya hidup orang lain. Wis, ketika identitas lu jadi gaya hidup orang lain. Oke, lanjut, strategi kolaborasi dengan band metal besar. Nah, ini tuh perlu juga dibahas ya, karena banyak pelajaran yang mungkin bisa kita ambil, guys. Dan menurut gua, ini tuh strategi yang paling strategis. Kolaborasi lintas genre. Dan yang membuat gua salut sama si Poppy ya, Poppy ini tuh ngerti banget bahwasanya dunia metal itu punya tembok yang besar. Sepakat gua, dunia metal itu punya tembok yang besar. Dan lu itu nggak bisa asal masuk. Jadi, karena si Poppy ini tahu akan hal itu, si Poppy ini pilih cara yang paling cerdas, yaitu kolaborasi dengan musisi metal. Beberapa kolaborasi paling ikoniknya, itu yang pertama ada Knock It Loose tahun 2023 ya, itu di lagu Scary Mask dan Live Show. Ini tuh gila banget asli. Poppy ternyata berani duet bareng salah satu band hardcore paling brutal, dan ini tuh bukan cuma lagu ya, tapi pengumuman bahwa dia udah diterima di dunia berat, di dunia metal. Dari sisi marketing, ini disebut dengan reputation borrowing. Lu minjem kredibilitas dari band besar buat validasi genre baru lu. Yang kedua, si Poppy ini featuring bareng band metal ya. Itu di tour dan festival 2024 dan 2025. Ini tuh kolaborasi dua entitas paling unik di dunia metal modern. Mereka tuh sama-sama cewek, sama-sama hybrid pop metal, sama-sama pakai visual yang kuat. Secara positioning, ini langkah yang brilian dari Poppy. Poppy menempatkan diri di liga global female lead experimental metal. Dua fanbase besar digabung menjadi audience expansion yang masif. Kemudian yang ketiga, si Poppy featuring bareng Bad Omens ya. Itu di remix dan performance collaborations. Bad Omens itu kan lagi di puncak popularitas. Nah, Poppy masuk lewat jalur kolaborasi produksi dan remix visualnya. Secara branding, dia tuh align dengan sound yang lebih mainstream metalcore, tanpa kehilangan eksperimentalismenya. Ini bikin dia relevan di Spotify Generation, guys. Kemudian dia juga sempat bareng Korn dan Fever 333, itu menjadi co-tournya dan special guest. Dua nama besar yang secara ideologis cocok, Noise Chaos Rebellion, Poppy join di tour dan panggung besarnya, membuktiin kalau image-nya itu bukan sekedar gimmick. Dia bisa headbang bareng Monster Industry. Wow, semua kolaborasi ini tuh satu pola ya. Setiap langkah memperluas segmen baru, tanpa mengkhianati fans selamanya. Dan si Poppy ini tuh nggak nempel sembarangan ya, tapi dia pilih partner yang punya semangat estetika dan ideologi yang mirip. Dan hasilnya, sekarang nama Poppy itu tuh muncul di line up festival yang dulu mustahil buat artis YouTube pop. Di sini dia mengubah definisi siapa yang berhak tampil di panggung metal besar. Oke, lanjut, strategi komunikasi digital dan viralitas. Poppy di sini tuh memanfaatkan algoritma ya, kayak seniman main chat. Dia tahu kapan harus bikin noise, kapan harus diam. Di era TikTok, dia pakai mikro konten visual buat jaga awareness, klip pendek visual glitch, angle misterius. Nah, semuanya itu disusun buat loop engagement. Dia nggak spam promosi, tapi narasi halus. Nah, strategi yang dia gunakan itu, pertama bikin fans jadi detektif. Setiap postingannya itu seperti puzzle, guys. Kemudian yang kedua, dia menggunakan AI aesthetic dengan visual glitch dan robotik yang cocok dengan tema dirinya sebagai mesin. Kemudian yang ketiga, partisipasi terbatas. Dia sengaja jarang ngebalas komentar. Tujuannya biar audiens itu ngerasa eksklusif. Hasilnya engagement naik tapi tetap terasa elit. Dan dalam marketing ini tuh disebut dengan scarcity positioning. Oke, lanjut, kita masuk ke fan retention dan brand community. Di sini yang perlu lu ketahui ya, bahwasanya fans Poppy itu loyal ternyata bukan karena musiknya, guys, tapi karena ikut serta dalam narasi evolusinya. Dia ngajak fans bukan cuman buat dengerin, tapi buat jadi bagian dari eksperimen. Fans itu dia ngerasa kayak saksi dari perjalanan karakter, dari boneka jadi manusia. Nah, dia juga bangun komunitas bukan lewat fanbase konvensional, tapi lewat partisipasi visual, guys. Fans bikin fan art, remix video, bahkan teori filosofis. Dengan begitu, engagement-nya nggak pernah turun, karena setiap konten bukan cuma hiburan, tapi pengalaman naratif. Oke, kita lanjut ke bagian marketing dan branding lesson. Jadi, apa yang bisa kita pelajarin dari si Poppy ini, guys? Yang gue kunci itu ada 5 ya. Yang pertama, aneh itu strategi, guys.
aneh itu strategi. Di dunia yang semuanya itu hampir sama ya, seperti saat ini, keanehan itu adalah diferensiasi. Yang kedua, rebranding bukan berarti berhenti jadi diri lu, tapi naik level. Nah, si Poppy ini itu nggak pernah berhenti jadi karakter aneh ya. Dia cuman ganti wujud, guys. Yang ketiga, kolaborasi. Nah, itu tuh adalah alat transfer kredibilitas. Seperti band Naked Loose, Baby Metal, Bad Omens, semuanya itu adalah pintu untuk masuk ke audiens baru. Pintu ke audiens, pintu menuju audiens baru. Kemudian yang keempat, fashion dan visual, itu tuh bahasa branding, guys. Fashion dan visual ya, penampilan kita tuh bahasa branding. Di sini yang kita pelajarin dari si Poppy ya, bahwasanya sebelum orang itu dengerin musik lu, mereka lihat lu dulu. Ini dalam konteks si Poppy ya. Fashion dan visual itu tuh bahasa branding. Kemudian yang kelima, fandom ya. Fandom itu bukan penonton, tapi bagian dari cerita. Oke, kesimpulan, Poppy ini bukan cuma sekedar penyanyi, tapi bisa disebut dengan blueprint marketing di era digital. Dari karakter absurd sampai jadi icon metal global. Dan dia buktiin satu hal penting, guys. Di dunia yang serba noise seperti yang kita rasakan saat ini, cuman mereka yang berani absurd tapi terencana ya, tapi terencana. Absurd tapi terencana yang bisa bertahan di era saat ini. Di dunia yang saat ini. Oke, itu dia. Semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat. Dan apabila lu ada rekomendasi buat next video gue ngebahas apa, ngebahas siapa, ngebahas band apa, lu bisa komentar ya. Dan kalau lu suka dengan konten-konten gue seperti ini, komentar juga ya. Kalau misalnya nggak suka, mungkin gue akan cari konsep lain sih nextnya. Komentar guys. Oke, bye-bye.